Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Pandji Pragiwaksono buntut konten stand up mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi mensrea Pandji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Pandji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang dipublish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Pandji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia, Leman Ainus melaporkan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya ini buat nambah modal
ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk memberikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari Gungkwe. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bos lu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es kue berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin, Pak. Selasa kemarin. Nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa, Pak? Rumahnya lapuk, Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak lapuk, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun, Pak. Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin tapi lebih dengan kami. Saya ingin Pak, mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi. Tidak ada niat untuk menghakimi Bapak. Kabar itu Pak, ingatin saya Pak, insya Allah doakannya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.